Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya di sini perwakilan dari kelompok 8 sebagai moderator yang akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Awal Perkembangan Positivisme dan Metode Ilmiah. Namun, sebelum lanjut ke pembahasan, saya di sini akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Alvin Naila Putri dengan NIM 2412100042. Yang kedua ada Angga Pradana Putra dengan NIM 2412100035. Yang ketiga ada Mailina Fitriani dengan NIM 2412100039. Jadi teman-teman semua, positivisme merupakan aliran filsafat yang menekankan pentingnya pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman indrawi dan verifikasi ilmiah. Aliran ini muncul pada abad ke-19 sebagai reaksi terhadap spekulasi metafisik dan teologis yang mendominasi pemikiran sebelumnya. Positivisme berperan penting dalam perkembangan metode ilmiah modern yang berfokus pada observasi, eksperimen, dan logika induktif. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator karena telah mengizinkan saya untuk menjelaskan sedikit materi mengenai awal perkembangan positivisme dan metode ilmiah. Positivisme pertama kali dikemukakan oleh Auguste Comte pada abad ke-19. Comte mengemukakan bahwa perkembangan pengetahuan manusia melalui 3 tahap, yaitu yang pertama melalui tahap teologis, penjelasan berdasarkan kekuatan supranatural, dan yang kedua yaitu tahap metafisik, penjelasan abstrak dan filosofis, dan yang ketiga yaitu tahap positif, penjelasan berdasarkan fakta dan hukum ilmiah. Pada tahap positif, inilah metode ilmiah mulai digunakan secara sistematis dengan observasi, eksperimen, dan verifikasi sebagai komponen utama dalam memperoleh pengetahuan. Positivisme lahir dari kebutuhan untuk mendirikan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada fakta-fakta empiris dan dapat diuji secara objektif. Aliran ini menolak spekulasi metafisik dan teologis yang tidak dapat dibuktikan melalui pengalaman indrawi. Positivisme berusaha menggantikan pengetahuan yang bersifat spekulatif dengan pengetahuan yang bersifat ilmiah dan dapat diuji kebenarannya melalui metode ilmiah. Positivisme menegaskan bahwa pengetahuan ilmiah harus didasarkan pada fakta yang dapat diamati dan diuji secara sistematis. Metode ilmiah yang dikembangkan meliputi observasi, hipotesis, dan eksperimen, serta verifikasi. Pendekatan ini memungkinkan pengumpulan data yang dapat diandalkan dan analisis yang objektif, sehingga ilmu pengetahuan menjadi lebih struktur dan dapat digunakan untuk mencegah masalah sosial maupun alam. Metode ilmiah dalam positivisme berfokus pada observasi, eksperimen, dan verifikasi empiris. Proses ini mulai dengan pengamatan terhadap fenomena, dilanjutkan dengan formulasi hipotetis, eksperimen untuk menguji hipotetis, dan analisis hasil eksperimen untuk menarik kesimpulan. Metode ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang objektif dan dapat diuji kebenarannya. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya waktu untuk menjelaskan beberapa materi tentang tokoh-tokoh utama positivisme. Tokoh pertama ada Auguste Comte, tahun 1798 sampai dengan 1857. Auguste Comte adalah seorang filsuf Prancis yang dikenal sebagai pendiri positivisme dan ilmu sosiologi. Ia lahir pada tanggal 19 Januari tahun 1798 di Montpellier, Prancis, dan meninggal pada tanggal 5 September tahun 1857, bertepatan di Paris. Auguste Comte adalah pelopor positivisme dan sosiologi yang meletakkan dasar bagi metode ilmiah dalam studi sosial dan berkontribusi besar pada pemikiran abad 19. Comte adalah tokoh paling dalam pengembangan positivisme, sebuah aliran filsafat yang menekankan bahwa pengetahuan yang sahih hanya dapat diperoleh melalui metode ilmiah dan fakta empiris. Ia merumuskan hukum 3 tahap yang menyatakan bahwa perkembangan pemikiran manusia melalui 3 tahap. Yang pertama, teologis, metafisik, dan positif. Selain itu,
Comte juga menciptakan istilah sosiologi dan berusaha menerapkan metode ilmiah untuk mempelajari masyarakat dengan tujuan menciptakan tatanan sosial yang harmonis dan maju. Karya utamanya adalah Cours de Philosophies Positive tahun 1830 sampai dengan 1842 yang membahas hubungan evolusi sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan. Di kemudian hari, Comte mengembangkan gagasan Religion of Humanity, yaitu sebuah agama sekuler yang memuja kemanusiaan sebagai objek pemujaan, menggantikan fungsi agama tradisional dalam masyarakat. Secara pribadi, Comte dikenal sebagai sosok yang kompleks dengan kehidupan yang penuh tantangan, termasuk gangguan mental dan penceraian. Namun, pemikirannya sangat berpengaruh bagi perkembangan ilmu sosial dan filsafat ilmu modern. Kemudian tokoh yang kedua ada John Stuart Mill. John Stuart Mill adalah seorang filsuf Inggris yang sangat berpengaruh pada abad ke-19. Dikenal sebagai naturalis, utilitarian, dan liberal. Ia memberikan kontribusi penting dalam metodologi ilmiah, terutama dalam pengembangan metode induktif untuk ilmu sosial dan filsafat ilmu. John Stuart Mill mengembangkan konsep utilitarianisme dengan membedakan antara kesenangan, tanda kutip tinggi, atau intelektual dan moral, dan rendah, dalam kurung fisik. Menegaskan bahwa kesenangan intelektual lebih bernilai daripada kesenangan fisik. Ia juga menekankan bahwa tujuan utama manusia adalah kebahagiaan yang bebas dari rasa sakit dan kaya kenikmatan. Dalam konteks positivisme, John Stuart Mill mengkritisi dan mengembangkan pemikiran Auguste Comte yang menerima hukum 3 tahap. Yang tadi ada teologis, kemudian metafisik, dan positifis, sebagai kerangka perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi menolak beberapa klaim normatif Comte tentang masyarakat positif. John Stuart Mill menekankan pentingnya metode empiris dan induktif untuk menguji hubungan sebab dan akibat dalam ilmu sosial. Dengan prosedur seperti metode kesepakatan, perbedaan, residu, dan variasi bersamaan. Selain itu, John Stuart Mill juga mendorong ilmu psikologi sosial, ilmu empiris yang menggunakan observasi dan eksperimen untuk memahami fenomena mental, menolak pandangan metafisik tentang jiwa yang terpisah dari tubuh. Kemudian tokoh yang ketiga ada Émile Durkheim pada tahun 1858 sampai dengan 1917. Émile Durkheim adalah salah satu pendiri ilmu sosiologi modern dan tokoh penting dalam pengembangan positivisme dalam sosiologi. Ia dikenal karena memperkuat pendekatan ilmiah dan empiris dalam mempelajari fenomena sosial, menjadikan sosiologi sebagai disiplin akademik yang mandiri dan sistematis. Durkheim memperkenalkan konsep fakta, social facts atau social fact, yaitu aspek-aspek kehidupan sosial yang bersifat eksternal, memaksa, dan dapat diukur, seperti norma, hukum, adat, dan institusi yang mempengaruhi perilaku individu secara kolektif. Dengan menekankan fakta sosial sebagai objek studi, Durkheim membedakan sosiologi dari psikologi dan filsafat yang lebih menitik beratkan pada individu dan spekulasi. Metode penelitian yang dikembangkan Durkheim sangat menekankan penggunaan data empiris dan analisis statistik untuk mengungkapkan pola sosial. Contoh paling terkenal dalam penelitian tentang bunuh diri, di mana ia menunjukkan bahwa tingkat bunuh diri dipengaruhi oleh faktor sosial seperti agama, status perkawinan, dan kondisi ekonomi, bukan hanya faktor individual. Durkheim juga mendorong pengguna metode komparatif
untuk mencari hubungan sebab dan akibat dalam fenomena sosial. Sehingga sosiologi dapat memprediksi dan menjelaskan perhubungan sosial secara ilmiah. Warisan Durkheim sangat besar dalam konsolidasi positivisme di sosiologi, menjadikan disiplin ini lebih empiris dan sistematis. Namun, pendekatannya juga mendapat kritik karena dianggap terlalu menekankan struktur sosial dan mengabaikan peran aktor individu serta dinamika konflik sosial. Lanjutkan pemateri sebelumnya, tokoh yang keempat yaitu Herbert Spencer. Herbert Spencer adalah filsuf Inggris yang dikenal sebagai tokoh penting dalam pengembangan positivisme dan sosiologi evolusioner. Ia mengadaptasi teori evolusi untuk menjelaskan perkembangan masyarakat, menganggap masyarakat sebagai organisme sosial yang berkembang dari bentuk sederhana menuju kompleks melalui proses evolusi. Spencer membedakan dua tipe masyarakat. Yang pertama, masyarakat militan yang bersifat hierarkis dan terpusat pada ketaatan. Masyarakat ini cenderung sederhana dan tidak terdiferensiasi. Yang kedua, ada masyarakat industri yang kompleks. Berdasarkan hubungan sukarela dan kontrak sosial, masyarakat ini lebih terdeviensasi dan berkembang. Ia juga dikenal sebagai pencetus istilah yaitu survival of the fittest atau kelangsungan yang layak, yang menggambarkan bagaimana individu dan kelompok yang paling sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi dan bertahan dan berkembang juga. Namun, konsep ini tidak terkait pada pandangan etis atau politik Spencer, bukan sepenuhnya dalam karya sosiologi. Karena menurut Spencer, masyarakat berfungsi sebagai organisme hidup yang memiliki sistem penting, seperti pertama sistem regulatif atau sistem pemerintahan. Yang kedua ada sistem penduduk atau industri dan pekerjaan. Yang ketiga ada sistem distribusi, yaitu transportasi dan komunikasi. Spencer menolak investasi negara yang berlebihan dalam urusan sosial karena percaya bahwa konsekuensi alami dari tindakan individu diperlukan untuk evolusi moral dan sosial. Karena itu, Spencer menggabungkan positivisme dengan teori evaluasi untuk menjelaskan perubahan sosial dan struktur masyarakat secara ilmiah, menekankan pentingnya fungsi dan keteraturan dalam masyarakat yang berkembang. Tokoh yang terakhir atau tokoh yang selanjutnya yaitu Alfred Julius Ayer. Alfred Julius Ayer adalah filsuf Inggris yang dikenal sebagai tokoh utama dalam aliran positifisme logis atau logis positifisme. Ia memperkenalkan dan mengembangkan gagasan positifisme logis dari Vienna Circle ke dalam filsafat Inggris melalui karyanya yang terkenal sebagai Language, Truth or Logis pada tahun 1936. Ayer menegaskan bahwa hanya pernyataan yang dapat diverifikasi secara empiris melalui pengalaman indrawi atau pernyataan analitik seperti matematika dan logika yang bermakna secara kognitif. Nah, pernyataan ini tidak dapat diuji kebenarannya secara klaim metafisik, agama dan etika tradisional. Dianggap tidak bermakna atau nonsensikal. Ia juga mengembangkan prinsip vertifikasi sebagai kriteria makna yang membedakan antara posisi empiris dan analitik. Ayer juga dipengaruhi oleh empiris David Hume, logika Bertrand Russell, dan karya Wittgenstein. Selain itu, ia dikenal menolak klaim keberadaan Tuhan karena tidak dapat divertifikasi secara empiris. Nah, di luar karya filosofinya, Ayer aktif dalam kehidupan intelektual dan politik Inggris. Juga mendukung berbagai gerakan liberal dan menjadi figuran publik yang sering ditampil di media. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya, kritik terhadap positivisme. Meskipun positivisme berkontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, aliran ini juga mendapat kritik. Terdapat kritik utama terhadap positivisme. Yang pertama, terbatasnya ruang lingkup. Positivisme dianggap terlalu membatasi dalam memahami realitas, terutama dalam aspek-aspek yang sulit diukur atau diamati secara langsung. Yang kedua,
untuk diuji secara ilmiah dengan metode yang ketat. Baik teman-teman, kesimpulan yang telah kami bahas hari ini, positivisme telah memainkan peran penting dalam perkembangan metode ilmiah modern dengan menekankan pentingnya observasi, eksperimen, dan verifikasi empiris. Aliran ini juga menghadapi kritik terkait keterbatasannya dalam memahami realitas secara holistik. Namun, kontribusi positivisme dalam membentuk dasar metode ilmiah tetap diakui dan dihargai dalam perkembangan ilmu pengetahuan hingga saat ini.